Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Supeni Bereza dari Prodi PGMI 4I. Di sini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan umat yang tenggelam karena banjir. Apakah adik sudah pernah mendengar cerita Nabi Nuh sebelumnya? Belum. Baiklah, di sini kakak akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Nuh dan pelajaran yang akan kita petik dari kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal yang mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh adalah nabi yang diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Arab Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga digelar oleh Allah sebagai Abdus Syukur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh juga termasuk dalam ulul azmi, yaitu rasul dengan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rashid yang menyembah berhala berupa patung. Kezaliman di masa itu juga meningkat. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah dan meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Namun bukannya mengikuti, kaum Nabi Nuh tetap saja tidak percaya dengan ajaran Allah dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rashid bahkan tidak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah." Berbantah dimaksud di sini adalah berdebat dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancam kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu meminta Nabi Nuh untuk tidak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintah Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang-orang dan sepasang hewan. Allah menyebut bahwa orang-orang kafir akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera berupa kapal besar tersebut dengan kayu siang dan malam selama beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh juga mendapatkan cemooh dari orang-orang tercela. Setelah bahtera tersebut dibuat dan tanda-tanda banjir besar pun akan datang. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang ada di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Orang-orang yang tenggelam itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tetapi ia menolak dan yakin bisa menyelamatkan diri sendiri dari banjir. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta kepada anaknya membuatnya lupa kepada Allah. Nabi Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk ke dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun untuk memulai kehidupan yang baru. Sebagai salah satu pelajaran penting dari kisah ini, perlu pula kita ketahui janji Allah berupa azab itu benar-benar ada. Pembalasan akan datang pada waktunya. Allah juga hanya menyelamatkan umat yang beriman. Saat mengalami ujian dari Allah, orang selamat atau tidak itu tergantung rahmat dari Allah. Bukan karena keturunan siapa, bukan karena keturunan Nabi. Jika tidak bertakwa, nasibnya akan seperti anak Nabi Nuh, Kan'an. Maka tenggelam dalam banjir. Kan'an tenggelam dalam banjir dengan posisi tidak bertakwa dan masuk orang-orang yang kafir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.